Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dengan segala pujian yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan yang Allah karuniakan, yang Allah taala berikan kepada kita. Ramadan ini kita memiliki kesempatan yang jauh lebih luas, jauh lebih lapang dibanding Ramadan sebelumnya untuk kita habiskan di tengah-tengah keluarga, bersama-sama dengan keluarga. Ramadan ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa untuk menghidupkan Ramadan, untuk menegakkan qiyam tarawih di bulan Ramadan ini bersama dengan keluarga kita. Pada awalnya sholat tarawih itu tidak dilakukan setiap hari secara berjamaah. Maksudnya pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW melakukan sholat tarawih di masjid. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum mengikuti di belakangnya. Hari berikutnya masih sama. Maksudnya masih sama, yakni Rasulullah sholat, lalu para sahabat mengikuti di belakangnya dengan jumlah yang semakin banyak. Dan pada hari berikutnya, hari ketiga, para sahabat yang akan mengikuti sholat tarawih semakin banyak, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari rumahnya. Rumah beliau itu bersebelahan, berbatasan langsung dengan Masjid Nabawi pada saat itu. Nah, apakah Rasulullah tidak tahu? Tahu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyengaja tidak keluar. Besok paginya barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat radhiyallahu anhum dan menyampaikan bahwa beliau itu takut kalau sholat tarawih ini diwajibkan bagi para sahabat semuanya, bagi kita semuanya ini. Nah, lalu begitu seterusnya. Di malam ke-23 beliau keluar memimpin sholat tarawih berjamaah di masjid. Jamaahnya banyak, dilangsungkan hingga sepertiga malam. Jadi panjang juga, lama. Kemudian malam ke-24 beliau tidak keluar rumah. Artinya sholat tarawih itu dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan berjamaah yang terpencar-pencar secara auzaan. Auzaan itu artinya di sini ada satu imam, kemudian makmumnya 5, kemudian di sini misalnya ada orang lain mengimami sholat di masjid yang sama, yakni Masjid Nabawi, dan makmumnya beberapa, mungkin 6. Di tempat lain juga ada makmumnya bisa kurang dari 5, bisa lebih dari 6. Tetapi satu rombongan sholat tarawih berjamaah ini tidak saling mengganggu dengan sholat yang lainnya, dan beberapa lainnya sholatnya sendiri-sendiri. Nah, saya perlu mengajak flashback membicarakan ini untuk melihat bahwa pada masa sekarang ini sesungguhnya kita sedang belajar sebenarnya yang paling kita rindukan dari bulan Ramadan ini apa? Yang paling kita harapkan, yang paling kita kangeni ini apa? Apakah kegembiraannya semata-mata ataukah
kesempatannya untuk berdekat-dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau yang paling kita rindukan adalah kesempatan untuk berdekat-dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka saat ini kesempatan kita sangat banyak. Mudah-mudahan Ramadan ini jauh lebih baik. Di antara hal penting yang perlu menjadi perhatian kita ialah bagaimana agar kita sebagai keluarga, kita sebagai orang tua bersama anak-anak ini dapat memanfaatkan momentum kesempatan yang sangat langka dan berharga ini agar anak-anak semakin dekat satu sama lain, semakin akrab satu sama lain, semakin merasa betul, mereka merasakan betul bahwa mereka adalah bersaudara, mereka adalah bagian dari satu keluarga. Nah, ada banyak pertanyaan, gimana menghadapi kebosanan, mengatasi kebosanan? Ini pertanyaan yang dibilang wajar-wajar, tapi dibilang tak wajar. Maksudnya begini, dibilang wajar karena memang banyak keluarga yang mengalami. Sehingga ketika ada orang bertanya kepada saya secara pribadi atau bertanya melalui media sosial, itu bukanlah sesuatu yang sangat asing karena bukan dia sendiri yang mengalami keadaan seperti itu. Tetapi dikatakan tidak wajar ialah kita selama ini kan sudah menyatakan, wallahu a'lam bishawab, setidaknya saya sering mendengar orang mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Loh, surga kok membosankan? Ini kan aneh. Katanya surga kok membosankan. Kalau membosankan bukan surga itu, bukan surga. Lalu ada yang bertanya, sebaiknya kegiatan apa saja yang perlu kita berikan, yang perlu diberikan kepada anak agar mereka tidak bosan? Kuncinya sebenarnya bukan pada kegiatan. Pilihannya kan anak-anak itu disibukkan, dan kita yang harus pusing memikirkan setiap hari apa kegiatannya. Disibukkan itu artinya begitu mereka tidak sibuk, pikirannya kosong, nothing, tidak ada yang mereka gagas, tidak ada gagasan-gagasan dalam diri mereka untuk melakukan hal-hal baik. Nah, tapi bagaimana kalau sekarang ini misalnya anak-anak kayaknya mudah jenuh, kita sendiri mudah uring-uringan. Nah, kalau ini terjadi artinya bukan bagaimana agar kita tidak bosan, karena bosan itu hanyalah akibat. Contoh sederhana, konon yang paling membosankan dalam hidup itu adalah menunggu. Tapi apa betul? Tidak. Menunggu itu ada beberapa macam. Ada yang bosan, baru setengah jam rasanya lama sekali, sepertinya lebih dari 1 jam, sehingga gelisah dia. Kenapa? Karena nothing to do, tidak ada yang mereka kerjakan dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak punya inisiatif, mereka tidak punya ide-ide, mereka tidak merasakan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berharga. Tetapi ada lagi menunggu yang bahkan orang itu lalai, menunggu yang bahkan orang itu lebih menikmati penantiannya dan tidak ingin segera berakhir, tidak ingin segera datang apa yang ditunggu-tunggu itu. Apa itu? Saya ingin cerita sedikit. Suatu saat saya mau naik pesawat pulang dari Kuala Lumpur. Di KL itu sehabis check-in masih panjang prosesnya. Untuk ke terminal keberangkatan, boarding gate itu perlu naik kereta antar terminal itu yang sangat cepat. Dan itu jaraknya jauh. Nah, dari melapor di bagian check-in kemudian ke pemeriksaan paspor, di situ banyak sekali godaannya. Toko-toko duty free shop, toko-toko yang bebas pajak, sehingga kalau kita tengok kiri kanan, niscaya waktu itu, kalau kita mau tengok semuanya, niscaya waktu itu tak mencukupi. Nah, kami pun antri, maksudnya saya dan penumpang-penumpang lain yang tidak saya kenal juga, sebagian yang saya kenal. Ketika sedang antri itu ada orang yang sangat panik.
dia mau menerobos, dia mau motong barisan, dia langsung lari ke depan ke bagian imigrasi, tapi oleh petugas disuruh balik. Lalu dia merengek meratap ke beberapa orang agar diberi kesempatan untuk bisa paling depan dalam antrian itu, karena rupanya dia sudah sangat mepet dengan waktu boarding. Padahal andai kata saat itu dia bisa langsung keluar dari imigrasi untuk berpindah terminal ke terminal keberangkatan, itu pun waktunya sudah sangat-sangat mepet. Jadi dia menunggu, tetapi penantiannya bahkan dirasa terlalu singkat. Kenapa? Karena ada yang sangat mengasyikkan buat dia, banyak hal yang dia kerjakan, dan bahkan sampai melalaikan dia. Contoh juga orang yang menunggu tapi nggak merasa lama itu nunggu kematian. Kita semua ini sebenarnya sedang antri nunggu kematian. Tapi banyak orang yang nggak pengen cepet-cepet datang gilirannya. Nah, kita ini kan nggak tahu giliran kita. Waktu kita juga nggak sesuai dengan urutan kelahiran. Masing-masing orang berbeda urutan kapan dia mendapatkan jatahnya untuk mati. Ini sekedar contoh saja. Nah, yang ketiga, ada orang yang sama-sama menunggu, tetapi menunggu itu justru memicu semangatnya, karena dia tahu bahwa it's very precious moment. Ini adalah waktu yang sangat berharga, inilah saat yang sangat berharga. Jadi fokusnya yang perlu menjadi perhatian bukan bagaimana agar tidak bosan, tapi bagaimana agar waktu-waktu yang ada ini betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan agar cepat berlalu, tetapi agar penuh makna. Sangat berbeda antara membunuh waktu. Kalau membunuh waktu banyak yang bisa dilakukan. Orang nonton, tetapi apakah itu membahagiakan? Tidak. Bahagia itu hanya akibat saja. Jadi kalau kemudian tontonan sudah habis dan dia segera gelisah, itu artinya jiwanya perlu ditata lagi. Jadi kembali lagi, kalau sekarang ini saat-saat kita bersama dengan anak-anak, kok rasa-rasanya ini melelahkan segalanya, kita yang mengurusi mereka, maka ada yang perlu kita perbaiki dalam proses interaksi antara kita dengan anak-anak kita. Yang pertama perlu berbenah adalah kita, orang tuanya ini. Jadi bukan bagaimana agar anak tidak bosan, tetapi yang pertama adalah bagaimana agar kita nyaman bersama mereka. Karena rasa nyaman kita menghadapi mereka ini dapat memudahkan kita untuk berpikir lebih jernih. Nah, setelah itu baru kita memikirkan apa yang dapat menjadikan anak-anak itu nyaman bersama kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita ingat, ketika anak-anak keluar rumah bersama dengan teman-temannya, apa yang membuat mereka betah? Apakah tontonan? Tidak. Walaupun mungkin mereka nonton bersama temannya, walaupun mungkin nonton, tetapi bukan nonton itu yang menjadikan mereka nyaman, bukan nonton itu yang membuat mereka betah. Karena kalau cuma tontonan di rumah, asalkan kuota ada, apalagi kalau wifi full time 24 jam, maka Netflix masih ada, YouTube terbuka, dan berbagai saluran lainnya. Lalu apa yang menjadikan mereka nyaman? Kehadiran orang-orang yang mendengarkan dengan penuh antusiasme. Ini mengingatkan saya kepada Atha bin Rabah. Atha ini Masya Allah, beliau ini seorang alim besar, ilmunya sangat tinggi, sangat disegani, kefakihannya itu Masya Allah. Tetapi ketika ada anak muda berbicara kepada dia, maka dia mendengarkan anak muda itu dengan sangat antusias, mendengarkan cerita anak muda itu seolah-olah dia belum pernah mendengar cerita itu. Padahal kata Atha, ini sudah mendengar cerita itu sebelum anak itu dilahirkan. Tetapi Masya Allah, inilah teladan dari para salaf.
Dan kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mendengarkan orang berbicara sampai badannya menjorok begini, sampai badan seluruh tubuhnya ini menunjukkan sikap sangat antusias dalam mendengarkan, sangat antusias dalam mendengarkan. Nah, jadi di sini ada tanggapan yang sangat baik, sangat baik. Suatu ketika ada seorang pemuda, ini masyhur sekali, datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Dia datang kepada Rasulullah itu meminta izin untuk berzina. Ya Rasulullah, idzalli bizzina. Ini datang kepada Rasulullah meminta izin berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Zina itu dosa besar. Dosa yang sangat besar. Di bawahnya syirik, tetapi ini dosa yang luar biasa besar. Ketika mendengar itu, orang-orang yang ada sekelilingnya, para sahabat radhiyallahu anhum yang ada saat itu murka, mereka marah, mereka menghardik, mereka membentak, mah, artinya diam kamu, atau perkataan sejenis itu. Jadi begitu marahnya itu. Nah, tapi kata Rasulullah Muhammad SAW, udnuh, mendekatlah. Maka remaja belia ini digambarkan dalam hadis fatan syaban. Jadi anak muda yang belia ini mendekat kepada Rasulullah Muhammad SAW, qariban, sampai dekat banget. Lalu Rasulullah SAW mengajak pemuda ini berdialog, mengajak remaja ini berdialog, anak yang masih muda belia ini. Dialog ini Rasulullah bertanya, cintakah engkau, atuhibbuhu li ummik, cintakah engkau, senangkah engkau, do you love that this has happened, cintakah engkau kalau ini apa yang engkau mintakan izin kepadaku tadi itu, yakni minta izin berzina, itu terjadi pada ibumu. Maksudnya seolah-olah begini, kira-kira kamu gimana? Jadi ini dilakukan oleh Rasulullah dengan penuh kelembutan, dengan pernyataan yang kuat, dengan pertanyaan, atuhibbuhu li ummik, cintakah engkau sekiranya ini, yakni meminta seperti halnya pemuda remaja belia itu meminta izin kepada Rasulullah untuk berzina, terjadi pada ibumu? Maka remaja belia ini mengatakan, la, tidak, wallahi, demi Allah. Dialog ini terus bergulir hingga berikutnya. Ketika tampak betul bahwa pemuda ini sudah tenang hatinya, sudah reda gejolaknya, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ke dada pemuda itu, lalu mendoakan. Masya Allah. Ini hadis ini panjang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, saya tidak membahas terlalu jauh hadis tersebut karena saya nukil ini sekedar sebagai gambaran ilustrasi betapa yang perlu kita lakukan terhadap anak-anak kita manakala anak-anak kita mengalami kejenuhan, manakala anak-anak kita merasa sangat tidak nyaman dengan keharusan untuk tinggal di rumah saja, padahal mereka tinggal bersama orang tua, tinggal bersama saudaranya. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menata dirinya, menata pikirannya, menata hatinya. Pertanyaan-pertanyaan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya reflektif, yang tidak bisa dijawab kecuali dengan melibatkan apa yang difikirkannya, diyakininya, ya. Jadi yang difikirkannya dan yang diyakininya. Kemudian setelah itu barulah Rasulullah menggarisbawahi bahwa manusia juga tidak menghendaki hal yang sama, karena itu banyak sekali dialognya. Nah,
ini yang perlu kita lakukan, bukan mencari pelarian yang instan, bukan menutupi kebosanan dengan menghadirkan hiburan-hiburan. Selama sumber yang menyenangkan, selama sumber kenikmatan, sumber kesenangan itu berada di luar keluarga, di luar keasikan, di luar kenyamanan, berada bersama-sama dengan keluarga, maka rumah akan selamanya membosankan. Maka tinggal bersama orang tua, bertemu saudara-saudara sangat tidak nyaman. Kalau anak-anak itu hubungan dengan saudara-saudaranya itu sangat dekat, mereka akan senang berlama-lama sebagaimana mereka senang berlama-lama dengan teman-teman mainnya. Nah, kalau sekarang ini mereka tidak senang berlama-lama, itu berarti warning. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah ditunjukkan hari ini hal-hal yang perlu kita perbaiki sekarang ini, agar di kemudian hari, agar di belakang hari kita sebagai keluarga ini merupakan satu kesatuan yang saling dekat satu sama lain, hati kita saling terikat satu sama lain. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang rasanya sangat tidak nyaman, hal-hal yang rasanya anak-anak itu jenuh, yang perlu kita lakukan bukan menghadirkan kesenangan dari luar walaupun mereka nikmati di rumah. Main game itu bukan membuat mereka dapat menemukan kenyamanan, bukan mendatangkan sesuatu yang membuat mereka merasa tenang, tetapi mendatangkan sesuatu yang membunuh waktu mereka melalui seolah-olah tidak terasa, tetapi begitu hilang hiburannya, kembalilah sumpek mereka. Mereka tidak dapat menemukan kenikmatan untuk bertemu, berjumpa, berbincang, menikmati kegiatan makan bersama dengan keluarga. Nah, jadi yang perlu diperbaiki justru itu. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Mengubah juga apa-apa yang perlu kita bicarakan. Sehari-hari kita bicarakan apa? Saatnya sekarang kita berbenah. Kalau hari-hari sebelumnya banyak kita bicarakan hal-hal di luar, asiknya selfie di sini, senangnya bisa ke sana, nikmatnya kalau bisa bepergian rame-rame, gimana komentar orang, segala sesuatu yang bukan yang esensial. Sekaranglah saatnya kita memperbaiki arah pembicaraan kita. Bagaimana kalau anak-anak ini selama masa-masa di rumah aja ini mereka tidak mau peduli, tidak mau perhatian dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah? Bagaimana kalau selama mereka berada di rumah ini seluruhnya harus dikerjakan oleh orang tua? Nah, sekarang juga saatnya untuk menata. Empati itu harus ditumbuhkan, dan menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, ada empati dan kepedulian, itu bukan hanya pada tingkatan pikiran. Betapa banyak anak-anak yang kalau ditanya itu bisa menjawab dengan sangat baik, tetapi ketika berada di rumah kepekaannya tidak terasa. Padahal kepekaan saja nggak cukup, juga harus dibarengi dengan tindakan. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Kita berikan kepada mereka tantangan hidup yang nyata, real life. Nah, sekarang ini saatnya, karena itu kita perlu bersyukur, bukan karena pengen corona ini terus berkepanjangan, tetapi ini adalah momentum terbaik bagi kita untuk memperbaiki hal-hal yang selama ini tidak berjalan dengan baik, memperbaiki hal-hal yang selama ini bikin kita kesel, bikin kita sedih. Anak-anak yang kurang peka, saat inilah, waktu-waktu inilah waktu-waktu yang sangat berharga untuk mengasah kepekaannya, menempa mereka. Tetapi itu juga tidak bisa hanya dengan memberikan mereka beban-bebanan. Contoh
anak remaja belia yang datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin berzina tadi, ada yang perlu kita luruskan dulu dalam pikirannya, ada yang perlu kita luruskan dulu di dalam perasaan mereka, ada yang perlu kita luruskan dulu dalam sikap mereka. Artinya kita perlu mengajak mereka berdialog sebelum kita memutuskan mengenai tindakan-tindakan apa saja, mengenai tugas-tugas apa saja, kewajiban-kewajiban apa saja yang menjadi tanggung jawab bersama. Mencuci piring misalnya, menyapu ruang tengah misalnya, semua ini perlu, bukan karena kita sangat memerlukan bantuan tenaga mereka terutama, tetapi khususnya yang lebih penting lagi ialah untuk menyelamatkan mereka agar mereka tidak terkena azab Allah, agar mereka mampu untuk birrul walidain, yang birrul walidain itu memudahkan mereka untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar kita tidak termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di antara tanda-tanda hari akhir itu ialah idza waladatil mar'ah rabbataha, apabila para perempuan, budak-budak perempuan, padahal mar'ah itu bukan budak-budak perempuan ya, tapi perempuan telah melahirkan tuannya, telah melahirkan majikannya. Apa sebabnya? Mereka punya anak, kita salah mendidiknya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan itu bukan kita. Orang tuanya salah mendidik sehingga anak itu tidak punya kepekaan dan memperlakukan orang tuanya sebagaimana majikan memperlakukan budaknya. Nah, jadi sekali lagi, manakala hari-hari selama anak di rumah ini kok rasanya menegangkan, yang perlu kita lakukan bukan solusi yang sifatnya instan, tetapi ini semua peringatan bahwa ada yang perlu kita perbaiki pada sikap anak-anak kita, ada yang perlu kita perbaiki bahkan pada sikap kita sendiri, ada yang perlu kita perbaiki pada hubungan antara anak dengan saudara-saudaranya, pada hubungan anak dengan orang tua, dan bahkan jangan-jangan boleh jadi kita perlu perbaiki juga hubungan antara suami dan istri. Lalu bagaimana untuk memudahkan kita memulai hal-hal yang baru? Bagaimana untuk memudahkan kita lebih dapat menikmati hal-hal yang tidak biasa, maksudnya tidak biasa, yang tidak lagi hal-hal yang sifatnya di luar kita? Wallahu a'lam bishawab. Saya sangat terkesan dengan nasihatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini sering saya ulang-ulang nasihat ini karena sesungguhnya inilah hal penting yang apabila ada pada kita, insya Allah kita tidak mendoakan, kita berharap segera selesai. Tetapi andai kata kita harus di rumah saja dalam waktu yang lebih lama, insya Allah kita tidak dilanda oleh kejenuhan yang membuat kita stres. Apa itu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, faman 'alat himmatuh wa khasha'at nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin jamil, wa man danat himmatuh wa taghat nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin radil. Maka sesiapa yang himmahnya tinggi dan hawa nafsunya rendah, maka dia telah memiliki segala akhlak yang elok, akhlak yang luhur. Dan sesiapa yang himmahnya rendah, himmah itu motivasi, cita-cita, passion yang tinggi, dalam hal ini yang dimaksud adalah terhadap kebaikan dalam konteks ini. Sementara hawa nafsunya tinggi, ittasafa bikulli khuluqin radil, maka dia telah memiliki segala akhlak yang tercela. Nah, apa pelajarannya? Sudah saatnya sekarang kita berbenah. Sudah saatnya sekarang kita memperbaiki diri. Kalau hari ini selama anak-anak berada di rumah, selama kita di rumah saja, kita justru orang tuanya yang merasa jenuh,
padahal ini adalah saat-saat yang sangat berharga untuk anak kita, maka sekaranglah kita memperbaiki dengan memperbaiki himmah kita, dengan memperbaiki himmah anak-anak kita, dengan memperbaiki himmah keluarga kita. Inilah saat berharga untuk anak-anak kita yang kalau kita biarkan, maka setelah selesai keluar dari madrasah COVID-19 ini, ketika kita telah memiliki kesempatan untuk keluar lagi sebagaimana biasa, maka mereka akan seperti hewan buas liar ketemu mangsanya. Tetapi jika waktu-waktu berharga ini kita manfaatkan untuk menata himmah, merendahkan hawa nafsu, maka kita akan menemukan kenyamanan, berada di tengah keluarga senantiasa kita rindukan, walaupun kita sudah bebas pergi kemana saja. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.